Assalamualaikum. Halo teman-teman, apa kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman. Amin amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini saya akan grafting atau micrografting Astrophytum seedling dari seedling part yang kedua. Karena yang video yang pertama berisik teman-teman, mengganggu ya, berisik. Maksudnya juga banyak suara binatang, ayam dan lain sebagainya. Ini untuk cara graftingnya sama teman-teman seperti grafting pada umumnya. Kita potong menggunakan silet karena tipis dan tajam. Dan bagian yang lebih putih itu adalah vascular ring dari Pereskiopsis. Usahakan nanti vascular ring sekion atau vascular ring Astrophytumnya bertemu dengan vascular ring Pereskiopsisnya agar hasilnya atau grafting itu berhasil dengan sempurna. Ini duri saya hilangkan. Ada yang grafting itu tidak diikat ya, maksudnya tidak disungkup maupun diikat, melainkan si sekionnya itu ditusuk menggunakan duri Pereskiopsis teman-teman. Tapi saya belum pernah coba menusuk ya, atau grafting dengan cara ditusuk. Sepertinya kasihan juga ya, karena juga ada luka yang ditusuk itu, maksudnya di bagian dalam. Kalau saya lebih suka yang dengan cara yang diberi plastik lalu diikat menggunakan benang jahit teman-teman. Seperti biasa, ini diberi getah ya teman-teman. Pada bagian batangnya diberi getah karena biasanya batang Pereskiopsis itu getahnya sedikit. Ini sekionnya dipotong agak naik untuk melihat vascular ring. Menggunakan silet ya karena tajam dan tipis. Ini kebetulan rootstock dari Pereskiopsis itu diameternya sama dengan sekion. Jadi tinggal diposisikan di tengah. Jadinya kulit harus bertemu dengan kulit. Nanti pasti vascular ringnya akan bertemu teman-teman. Ini pakai plastik ya teman-teman. Saya pencet bagian tengahnya supaya timbul dan saya tutupkan begini. Lalu setelah ini diikat dengan benang jahit. Saya lebih suka dengan benang jahit daripada dengan penjepit pakaian. Karena kalau penjepit pakaian itu menjepitnya terlalu keras. Jadi rata-rata tanaman kaktus yang dijepit itu maksudnya Pereskiopsisnya jadi memar teman-teman. Jadi memar atau embor. Bahasa Jawanya embor. Ini saya ikat begini. Ikat seperti biasa, pelan-pelan. Tarik ya, ini tarik dulu. Dalam merekatkan atau mengikatnya memang perlu latihan ya teman-teman. Kalau di awal itu memang agak susah, tapi nanti kalau sudah terbiasa jadi mudah. Saya juga masih belajar teman-teman. Saya bukan ahli. Saya melakukan apa yang saya lakukan setiap saya grafting. Seperti ini yang saya contohkan. Ini saya ikat sampai benar-benar kencang ya teman-teman. Nanti kalau misal plastiknya kurang kencang bisa ditarik pelan-pelan. Ini nggak masalah, Pereskiopsisnya goyang-goyang. Nanti juga bisa nggak mungkin patah. Yang penting pelan aja teman-teman. Nah ini setelah di grafting. Untuk cara graftingnya saya hanya satu tanaman ya teman-teman. Saya mau grafting banyak tapi saya hanya contohkan satu tanaman yang saya grafting. Ini setelah ketiga-tiganya sudah saya grafting semua teman-teman. Sama semua ini caranya. Diikat menggunakan tali dan disungkup menggunakan plastik. Ini saya pakai plastik itu es.
Setelah 6 hari biasanya lukanya sudah mengering, jadi bisa kita buka teman-teman. Bisa dibuka pada usia 6, 5 maupun 7 hari ya teman-teman. Ini usia 6 hari setelah grafting. Dibuka pelan-pelan, perlahan-perlahan. Ini talinya saya potong menggunakan pisau. Pelan, jangan sampai memotong astropitumnya teman-teman. Ini saya potong pakai pisau grafting seperti ini. Nah, biasanya itu setelah 6 hari atau setelah dipotong, daun dari Pereskiopsis ini semakin keras dan semakin kencang teman-teman, karena dia menyerap nutrisi yang tadinya diambil oleh pucuk si astro yang kemarin, si Pereskiopsis yang kemarin dipotong, sekarang terhenti dan masuk ke dalam daunnya teman-teman. Nah, setelah itu perlahan-perlahan dia akan menyatu astro dengan Pereskiopsisnya, dan si Pereskiopsis memberikan nutrisi kepada si astropitumnya. Jadi pertumbuhan astropitumnya itu ngikut dengan pertumbuhan Pereskiopsisnya teman-teman. Yang tadinya astronya lambat menjadi cepat mengikuti pertumbuhan dari Pereskiopsisnya. Begitu yang saya tahu teman-teman. Kalau ada salah mohon maaf dan mohon koreksinya juga ya teman-teman. Ini tunasnya seperti ini saya potong. Sebenarnya kalau mau dikembang biakin lagi Pereskiopsisnya bisa tunggu lebih besar teman-teman, atau bagaimana bisa, tapi karena saya nggak mau memperbanyak dulu. Setelah usia 30 hari atau setelah 30 hari setelah grafting, setara dengan 1 bulan, ini tanaman kaktus sudah menunjukkan motifnya. Ini calon super kabuto dengan ciri-ciri areole yang tebal, dan di sekitar areolenya itu muncul bulu-bulu, dan di sela-sela ribsnya juga ada bulu. Apa tujuan saya menggrafting tanaman ini atau kaktus astropitum ini? Tujuan yang pertama adalah untuk mempercepat pertumbuhan. Yang kedua, mempercepat produktivitas bunga. Dan yang ketiga, agar lebih cepat mempunyai jenis ini dengan cepat dan jadinya lebih cepat banyak. Sebenarnya kalau di grafting itu dia juga bisa lebih cepat keluar anaknya teman-teman, tidak hanya bunga dan ukurannya yang cepat besar. Juga dengan grafting ini lebih mempersingkat waktu untuk kita mempunyai kaktus astropitum dengan banyak. Ya, memang membutuhkan waktu, tidak cepat ya teman-teman, harus sabar. Ini adalah kaktus astropitum asteria super kabuto, usia 15 bulan. 1 tahun 3 bulan teman-teman. 1 tahun baru segini. Ini yang nudum sinsoa teman-teman. Saya akan menunjukkan yang lebih muda, ini dia, usia 6 bulan. Ini yang kemarin saya grafting, yang saya videonya ada di YouTube ya, di channel saya yang berisik itu teman-teman. Saya buat lagi karena ya mungkin kalian semua pada terganggu ya, nggak asik ya. Ini saya grafting, maksudnya tanggal 21 Juli 2021. Udah banyak anak ini teman-teman. Ini anaknya bisa diambil dan digrafting maupun diakarin teman-teman. Ini udah mau berbunga, ini udah pernah berbunga. Itu yang di pojok yang saya tanpa grafting usia 16 bulan. Ini Astropitum asterias Kiko teman-teman, Kiko. Astropitum asterias Kiko. Ada yang super kabuto, entah ini jadi Kiko super kabuto atau bagaimana. Ini anaknya full ini.
Ini Asterias, ini Super Kabuto usia 6 bulan, sama yang ini ya sama Super Kabuto, ini juga Super Kabuto usia 6 bulan teman-teman. Ini saya heran teman-teman. Dulu saya pernah beli biji V-Type. Biji benih V-Type saya grafting, ternyata jadi Super Kabuto. Ternyata saya tunggu, oh ternyata malah anaknya yang jadi V-Type teman-teman. Entah ini jadi V-Type beneran atau enggak ini anaknya. Tadi kita sudah melihat yang usia 6 bulan di grafting. Nah ini usia 8 bulan dari semai biji teman-teman. Sudah kalah ya, maksudnya sudah terpantau berapa bulan tapi sudah ketinggalan. Karena yang di grafting lebih cepat, kalau yang semai lebih lambat. Nah sekarang mari kita lihat yang dari semai biji. Ini yang grafting ya, bukan yang ini. Ini cuma saya mau video-video aja ini. Cakep, Astrobitum Super Kabuto dan Nudum grafting. Ini dia teman-teman yang usianya 16 bulan, 1 tahun 4 bulan teman-teman. 1/4 bulan ini. 4 September 2020 adalah tanggal semai. Ini udah hampir 17 bulan ya hampir. Ini Super Kabuto, ini dulunya Nudum, tiba-tiba muncul motif jadi Super Kabuto. Ini teman-teman yang Nudum, ini usia 16 bulan, sama ini 16 bulan, Astrobitum Asterias Nudum Starship. Bunganya bunga biasa ya, bukan akabana, bukan sinsoa. Ini saya semai tanggal 4 September juga sama, tapi kalah dengan yang usia 15 bulan dari grafting ya teman-teman. Itulah untungnya dari grafting, lebih mempersingkat waktu dan tanaman jadi lebih cepat besar. Mungkin hanya ini dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk kalian yang sudah mendukung channel saya, Raihan Garden, terima kasih banyak. Semoga channel saya juga bisa semakin berkembang, memberikan ilmu tentang tata cara merawat tanaman kaktus bagi kalian yang penghobi kaktus. Dan bagi kalian yang masih pemula seperti saya, belajar itu wajib ya, agar semakin pandai, semakin paham dalam hal yang kita pelajari. Dan ingat, niatkan segala sesuatu untuk ibadah, insya Allah menjadi berkah ya, karena segala sesuatu yang diniatkan ibadah pasti akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya cuman nguli-uli aja, ini yang terakhir ya, nguli-uli, ngemek-mek ya, karena lucu aja teman-teman, imut. Awal saya suka kaktus karena apa ya, karena saya lihat kok ada yang warnanya begini dan begitu, jadinya suka aja teman-teman. Nih dari pinggir seperti ini, cakep ya. Sekian ya teman-teman dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.